Selamat sore, semoga apa kabar Anda untuk sore hari ini. Kembali kami Smart FM Medan menghadirkan program Smart FM Radio Talk. Dan seperti biasa, kalau di Smart FM kita kedatangan tamu tentunya spesial akan menemani Smart Listeners semua. Ini selama lebih mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, karena kita sudah share di media sosialnya Smart FM. Kalau di jam 3 sore ini hingga jam 4 sore nanti, kita akan bersama-sama ngobrol mengenai Cintai Negeri dengan Investasi. Ini manfaat suku retail seri SR013. Nah, jadi listeners, ini pada Jumat 28 Agustus 2020 kemarin, pemerintah resmi membuka masa penawaran suku seri SR013 kepada investor individu warga negara Indonesia. Ini secara online melalui platform mitra distribusi ataupun MIDIS, di mana masa penawarannya akan berlangsung mulai tanggal 28 Agustus sampai 23 September 2020. Nah, jadi SR013 ini memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbalan kupon tetap sebesar 6,05% per tahunnya. Nah, tapi sebenarnya apa ya keuntungan buat masyarakat dalam berinvestasi di sukuk retail SR013 ini, dan sejauh mana kemudahan pembelian sukuk retail ini, kemudian juga bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan ataupun membeli sukuk retail ini. Nah, sore hari ini kita sudah punya tamu spesial yang akan menemani saya, ini selama lebih kurang 1 jam hingga pukul 16. Yang pertama, sore hari ini saya perkenalkan ke semua listeners. Ini ada Pak Anggoro Pridityo, ini dari DCPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Anggoro. Selamat sore Mbak Yani. Apa kabarnya Pak sore hari ini? Baik sekali, Alhamdulillah. Meskipun saya di Jakarta, Mbak di Medan ya, tapi mudah-mudahan tetap koneksi dengan baik ini. Gitu. Ini masih WFH atau bagaimana Pak? Kebetulan masih WFH. WFH ya? Tapi Iya, aktivitas saya lancar dari rumah ya? ini. Lancar, Alhamdulillah, berkat dukungan Alhamdulillah. teknologi saat ini. Oke. Dan selain Pak Anggoro, listeners kita sore hari ini juga bersama Ibu Rani Sumarni. Ini merupakan Chief Sales Marketing Officer dari Bareksa. Kita sapa, selamat sore Ibu Rani. Halo, selamat sore Mbak Yani. Selamat sore. Apa kabarnya Bu sore hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ibu juga masih WFH ini? Masih, kami WFH dari bulan Maret ya. Sampai sekarang masih WFH. Yang penting sehat semua. Ya oke, yang penting sehat, kemudian juga aktivitas lancar ya Bu ya? Iya, untungnya teknologi support sih. Oke, menghubungkan dari rumah gitu ya, terhubung dari rumah. Oke, nah, listeners, jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan program ini, jangan dilewatkan hingga pukul 16 nanti. Dan untuk yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp-nya Smart FM di 0811 60 0811 671018. Dan kita langsung saja. Nah, tahun ini pemerintah ya Pak ya, ini kan menerbitkan sukuk retail seri SR013 yang tadi. Dan berarti pemerintah juga sudah menerbitkan sebanyak 13 seri sukuk retail. Kira-kira sukuk retail ini apa Pak? Mungkin bisa itu dulu ya dijelaskan ke semua listeners. Silakan Pak. Baik, Mbak Yani, terima kasih. Ini saya menyapa Sobat Smart FM apa ini tadi? Smart Listener ya? Smart Listener ya, oke. Selamat sore Smart Listener semua. Jadi mungkin saya ingin memaparkan sedikit tentang suku retail itu apa. Mungkin bagi yang sudah kenal, sudah atau sudah pernah berinvestasi mungkin sudah paham. Tapi bagi yang belum pernah mengenal suku retail, jadi bisa saya sampaikan bahwa suku retail ini adalah produk investasi intinya. Produk investasi yang dikeluarkan khusus kepada individu warga negara Indonesia. Jadi yang bisa membeli suku retail ini hanya individu WNI, asing tidak bisa membeli. Kemudian tentu untuk menarik masyarakat kita menyediakan fitur-fitur yang cukup menarik. Tentu yang pertama dari segi keamanannya. Keamanannya suku retail ini dijamin oleh undang-undang, tidak hanya satu, bahkan 2 undang-undang yang menjamin. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan kedua tentang APBN. Undang-Undang APBN itu juga menjamin tentang pembayaran pokok dan imbalannya. Jadi tentu bagi sobat listener yang ingin berinvestasi atau selama ini sulit mencari investasi yang aman, suku retail ini adalah jawabannya.
Kemudian yang kedua, sukuk retail ini tentu terjangkau. Terjangkau karena mulai dari 1 juta rupiah kita semua masyarakat Indonesia itu bisa mulai berinvestasi di sukuk retail. Maksimalnya 3 miliar. Nah, kenapa kita tetapkan maksimalnya? Ini lebih untuk memberi batasan bagi semua individu WNI untuk bisa membeli. Jadi tidak ada individu atau WNI yang langsung memborong semuanya nih. Jadi semua bisa kebagian sukuk retail ini, betul. Oke. Kemudian yang ketiga, sukuk retail ini juga menguntungkan. Menguntungkan. Kalau kita lihat tadi disampaikan ya, memberikan imbalan tetap sebesar 6,05% per tahun. Dan itu akan dibayar setiap bulan. Jadi nanti 6,05% dibagi 12, nah itu yang akan dibayarkan setiap bulannya. Ini tentu harapan kami untuk memberikan insentif juga untuk masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini. Dan yang terakhir, ini juga salah satu inovasi dari pemerintah yaitu kemudahan aksesnya. Sukuk retail ini memberikan kemudahan akses karena sejak tahun lalu, sejak sukuk tabungan itu kita menawarkan SBSN secara online. Jadi masyarakat, warga negara Indonesia dimanapun, kapanpun posisinya bisa membeli dengan mudah sukuk retail ini secara online. Nah, di sini kita sudah menggandeng juga mitra distribusi, salah satunya Bareksa. Nah, ini nanti akan disampaikan juga penjelasannya. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan ya, bagaimana teknis pembeliannya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bareksa. Gitu, Mbak Oke, Yani. sebelum kita ke menjelaskan lebih detailnya bagaimana masyarakat bisa membeli, kemudian juga syaratnya apa aja lebih lanjut ya Pak ya. Nah ini kan sudah ada 13 seri berarti sama ini ya pemerintah meluncurkan sukuk retail ini. Betul, ada 13. Nah, Itu sejak tahun 2009. Oke, ada nggak yang membedakan dari sukuk retail yang sebelumnya sama yang SR013 ini? Oke, mungkin saya coba compare dulu dengan sukuk tabungan ya, Mbak Yani. Jadi untuk yang produk SBSN, yang retail itu ada 2 jenis. Yang pertama sukuk retail dan yang kedua adalah sukuk tabungan. Nah, sukuk retail ini memiliki fitur ya tadi saya sebutkan minimal 1 juta pembelian, maksimal 3 miliar, tapi dia bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, ini menjadi salah satu produk yang menarik bagi masyarakat yang ingin mulai mengenal ke instrumen pasar modal syariah. Kemudian ada satu lagi yaitu sukuk tabungan. Nah, ini hampir sama fiturnya, dia minimal 1 juta, maksimal 3 miliar, tapi dia tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi relatif tidak liquid. Dia lebih mirip dengan tabungan. Hanya saja nanti ada opsi pencairan dipercepat setelah 1 tahun pembelian. Tapi itu pun hanya maksimal 50% dari pembelian. Jadi untuk perbandingannya antara instrumen sukuk tabungan dan sukuk retail ada di situ ya, ada di tradability-nya, perdagangan ya. Kemudian kembali tadi pertanyaan dari Mbak Yani, apa sih perbedaan dengan SR sebelumnya? Jadi kalau secara fitur relatif tidak ada perbedaan nih Mbak, relatif sama, dia minimal maksimalnya sama, kemudian dia dapat diperjualbelikan juga di pasar sekunder, secara syariah juga sudah memenuhi prinsip syariah. Perbedaannya hanya di masa penawaran. Kalau yang sebelumnya tentu sudah close ya, sudah tidak bisa dibeli lagi di pasar perdana, bisanya di pasar sekunder. Nah, untuk SR13 ini bisa dibeli mulai dari tanggal 28 Agustus kemarin hingga 23 September pukul 10 pagi. Nah, itu batas akhir pembeliannya. Itu perbedaan pertama dari segi waktu pembeliannya. Kemudian yang kedua, dari segi kuponnya juga ada perbedaan. Kalau kita lihat kupon SR12 yang diterbitkan bulan Februari Maret kemarin, itu memberikan kupon sebesar 6,3%. Nah, sedangkan untuk SR13 ini kuponnya sedikit menurun karena tentu menyesuaikannya ya, menyesuaikan dengan tingkat suku bunga yang saat ini ada di posisi 4%. Nah, saat ini kupon SR13 sendiri itu sebesar 6,05%. Nah, dua hal itulah yang membedakan dengan SR sebelumnya.
Oke, kalau untuk keuntungan juga ada perbedaan ya Pak? Manfaat dan keuntungannya juga ada perbedaan. Atau sama? Oh, kalau keuntungan tentu sama, Mbak. Nah ya. Keuntungan karena ini kan fitur apa namanya suku retail yang membedakan hanya serinya saja. Jadi kalau lihat SR1 itu diterbitkan pertama kali di 2009. Kemudian SR13 ini adalah penerbitan yang kedua nih di tahun 2020. SR12 di awal tahun 2020 kemarin. Jadi itu hanya mencerminkan nomor serinya ya atau nomor urutan dari penerbitan suku retailnya sendiri. Nah, keunggulannya mungkin saya perlu tambahkan juga nih. Jadi selain aman, sesuai syariah, mudah, terjangkau, dia juga memiliki tingkat pajak yang lebih rendah. Kalau deposito kan tingkat pajaknya 20% ya. Nah, kalau suku retail ini tingkat pajaknya hanya sebesar 15%. Jadi ini bisa menjadi insentif bagi para investor suku retail untuk bisa membeli suku retail ini. Karena tentu tadi kuponnya sudah memberikan imbalan yang kompetitif, ditambah tingkat pajak yang lebih rendah, dan tentunya investasi ini aman, sangat aman, karena dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Nah ini kan apa ya judul besarnya berinvestasi untuk negeri gitu ya. Berarti Betul, masyarakat juga berkontribusi bagi negeri. Nah, betul. masyarakat boleh tahu nggak sih Pak manfaat nyata ya dari apa yang diperoleh penerbitan SBSN oleh pemerintah ini dari sukuk retail dari waktu itu hingga saat ini? Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, tapi nanti ditahan dulu Pak jawabannya. Kita break Oke. dulu ya. Oke, Bu Rani juga kita break dulu ya Bu. Oke, oke. Oke, Smart Listeners, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, pastikan tidak melewatkan program Smart FM Radio Talk bersama DJ PPR, Kemenkeu, dan juga dari tim Bareksa hingga pukul 16 sore nanti. Dan untuk Anda yang ingin komentar atau juga ingin menanyakan sesuatu mengenai bahasan kita juga boleh Anda sampaikan di 0811 67 1018. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.